Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mujibu da'wat al-qa'ila fil muhkamil ayat al-bayyinat wa likulli wijhatun wa mahliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina Muhammadin atir biqawli uffatil jannah bil makarih wa uffatil nar bil syahwat. Sallallahu ala alladhi rafa'a al-darajat fil ulumi allati hiya rasulullah wa Perkenalkan, nama saya Mardian Sasan Budi. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengetahuan, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tema tentang apa sih pendidikan empiri itu dan seberapa perlu pendidikan empiri di Indonesia. Pendidikan empiri adalah pendidikan di mana siswa harus berperan aktif untuk mencari tahu sendiri apa yang disampaikan oleh guru. Mereka bukan hanya sekedar mendengarkan penyampaian materi dari gurunya, tapi mereka dituntut untuk mampu bertanya, menyelidiki, dan menemukan jawabannya sendiri. Mengapa sih Indonesia memerlukan pendidikan inklusi? Saya akan mengkalkulasikan menjadi 3 bagian. Pertama, sistem pendidikan yang lama. Sistem pendidikan Indonesia yang lama hanya terfokus kepada hafalan dan guru yang hanya sekedar menyampaikan materi. Dengan proses pembelajaran seperti ini, siswa menjadi pasif. Kenapa siswa menjadi pasif? Karena mereka dituntut untuk mencatat dan menghafalkan apa yang telah disampaikan tanpa benar-benar mereka memahami isi dari materi tersebut dan apa sih hasilnya dengan mereka menjadi pasif. Mereka hanya pandai menjawab dan pandai menyampaikan dan mereka belum tentu paham tentang materi tersebut. Mengapa Indonesia memerlukan pendidikan ini? Saya akan mengkalkulasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem pendidikan yang lama. Sistem pendidikan di Indonesia yang lama hanya terfokus pada hafalan dan guru yang hanya sekedar menyampaikan materi. Dengan proses pembelajaran seperti ini, siswa bisa menjadi pasif. Kenapa? Karena mereka hanya dituntut untuk mencatat, hafalkan apa yang telah disampaikan oleh gurunya, tanpa benar-benar mereka memahami isi daripada materi tersebut. Dan hasilnya apa? Mereka hanya pandai menjawab tanpa betul-betul memahami isi dari materi yang disampaikan. Yang kedua, beradaptasi dengan perkembangan zaman modern. Zaman sekarang, orang yang dibutuhkan adalah mereka yang bisa berpikir kritis, mereka yang mampu menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi berbagai sudut pandang, dan mampu membuat keputusan yang jelas dan berdasarkan fakta yang jelas. Kemudian yang terakhir, peringkat pendidikan Indonesia yang rendah. Mengapa pendidikan Indonesia rendah? Peringkat pendidikan Indonesia rendah salah satunya karena sistem pendidikan yang belum inklusif dan ramah untuk semua anak, khususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ketika anak-anak yang berkebutuhan khusus belum mendapatkan kesempatan untuk belajar yang setara, bukan hanya mereka yang rugi, tapi kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan akan turun. Tadi sudah tersindir tentang inklusif. Apa sih inklusif? Secara konsep, inklusif adalah pendekatan yang menekankan keterbukaan dan penerimaan terhadap semua orang tanpa memandang perbedaan dari kemampuan fisik, mental, latar belakang, dan karakteristik lainnya. Kemudian apa sih kaitannya dengan anak kebutuhan khusus? Kaitannya dengan anak kebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dengan pendidikannya seperti anak disabilitas fisik, intelektual, sensorik, atau memiliki bakat istimewa. Dan kaitannya sangat erat loh dengan anak berkebutuhan khusus.
Pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus berupa sistem pendidikan yang tidak memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak lainnya. Mereka belajar bersama di sekolah reguler dengan dukungan dan motivasi yang mereka perlukan. Prinsip utamanya adalah setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus memiliki hal yang sama, mendapatkan pendidikan berkualitas di lingkungan yang sama dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, inklusif dalam konteks ABK adalah tentang memberikan akses yang setara, menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak lainnya, terlepas dari kondisi kebutuhan mereka yang disabilitas dan sebagainya. Kesimpulannya ialah tujuan diterapkan pendidikan inklusi di Indonesia agar siswa menjadi lebih aktif dan tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, tetapi mereka juga paham, kemudian melatih rasa ingin tahu tanpa harus menghafal agar mempersiapkan generasi yang cemerlang ke depannya. Kemudian sarannya ialah untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus dengan cara mengenali kebutuhan individual. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik unik. Jadi kita sebagai guru harus memahami jenis kebutuhan khusus mereka, seperti autisme apa dan lain sebagainya, dan disesuaikan dengan pendekatan dan membangun hubungan positif. Membangun hubungan positif ini perlu agar menciptakan rasa aman dan nyaman dan penuh penerimaan. Anak ABK juga perlu merasakan diterima oleh temannya dan guru-gurunya juga, agar mereka bisa menerima semua pelajaran apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Anal insan ma'ahalul khata' wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.